Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Hamdani dengan NIM 1058411037722 dari kelas 3A. Di mana pada presentasi kali ini saya akan membahas laporan mengenai rekayasa perangkat lunak dengan judul Desain dan Implementasi Arsitektur Perangkat Lunak yang mampu berkembang dengan efisien. Studi kasus pada implementasi konsep skalabilitas dalam rekayasa perangkat lunak. Seperti desain sebuah bangunan yang kokoh, arsitektur perangkat lunak yang efisien membangun fondasi kesuksesan. Dengan implementasi konsep skalabilitas, kita membuka pintu menuju pertumbuhan yang berkelanjutan dalam rekayasa perangkat lunak. Jadi mari bersama-sama menjelajahi kisah kesuksesan melalui desain dan implementasi yang bijak. Dan itu adalah tema yang akan kita bahas pada laporan rekayasa perangkat lunak. Kemudian kita masuk kepada isi presentasi, di mana kita akan membahas mengenai latar belakang, kemudian rumusan masalah dan tujuan penelitian, ada manfaat penelitian, materi, dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, kemudian kita masuk kepada latar belakang. Pada era teknologi informasi yang terus berkembang pesat, penting bagi organisasi dan pengembang perangkat lunak untuk memahami dan menerapkan konsep skalabilitas dalam rekayasa perangkat lunak. Skalabilitas menjadi krusial karena tuntutan akan aplikasi dan sistem yang dapat mengakomodasi pertumbuhan pengguna, volume data, dan kompleksitas kebutuhan bisnis tanpa mengorbankan kinerja. Dalam konteks ini, desain dan implementasi arsitektur perangkat lunak yang dapat berkembang dengan efisien menjadi perhatian utama. Kemudian kita masuk kepada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama ini adalah rumusan masalah, di mana dalam upaya mencapai sistem perangkat lunak yang berkualitas tinggi dan dapat bersaing, masalah utama yang dihadapi adalah bagaimana mengintegrasikan konsep skalabilitas ke dalam arsitektur perangkat lunak. Tantangan ini mencakup aspek-aspek seperti manajemen beban, distribusi sumber daya, dan responsif terhadap perubahan dinamis dalam lingkungan pengembangan perangkat lunak. Kemudian tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan arsitektur perangkat lunak yang dapat berkembang dengan efisien. Dengan fokus pada penerapan konsep skalabilitas dengan melakukan studi kasus pada implementasi konsep tersebut, penelitian ini akan mengeksplorasi cara-cara optimal untuk mencapai keseimbangan antar kinerja, fleksibilitas, dan daya tanggung. Kemudian, manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dalam pengembangan perangkat lunak dengan memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip desain arsitektur yang bersifat skalabel. Organisasi dan pengembang perangkat lunak dapat menghasilkan produk yang lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna dan dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Kemudian kita masuk kepada materi, di mana yang pertama ada langkah-langkah pengembangan sistem desain dan implementasi arsitektur perangkat yang mampu berkembang dengan efisien. Kemudian langkah-langkah pengembangan sistem desain dan implementasi arsitektur perangkat lunak yang mampu berkembang dengan efisien dapat melibatkan serangkaian tahapan yang sistematis. Berikut adalah langkah-langkah umum yang dapat diambil. Yang pertama ada analisis kebutuhan, di mana identifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem. Kemudian, kumpulkan persyaratan dari pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, tentukan skenario pengguna dan kasus penggunaan. Kemudian yang kedua ada desain konsep, di mana buat desain arsitektur sistem yang modular dan fleksibel. Pilih pola arsitektur yang sesuai, misalnya microservice atau berbasis layanan. Kemudian identifikasi komponen utama dan relasi antar mereka. Kemudian yang ketiga ada pemilihan teknologi, yaitu pilih teknologi dan alat yang mendukung skalabilitas. Pertimbangkan teknologi kontainer dan solusi cloud jika diperlukan. Kemudian pastikan kompatibilitas dan dukungan terhadap pertumbuhan.
Yang keempat ada pengembangan prototipe, yakni implementasikan prototipe sistem dengan fokus pada modul kunci. Gunakan metode pengembangan iteratif untuk umpan balik dan validasi desain dan konsep melalui prototipe. Yang kelima ada pengujian, optimasi, dan penyelarasan, yaitu lakukan pengujian unit, integrasi, dan kinerja. Kemudian identifikasi area untuk optimasi dan refaktor jika diperlukan. Kemudian yang ketiga, terapkan sistem secara bertahap, monitor performa, dan lakukan pemeliharaan berkelanjutan. Kemudian melalui serangkaian langkah ini, pengembangan dapat merancang, mengimplementasikan, dan memelihara arsitektur perangkat lunak yang mampu berkembang dengan efisien sesuai dengan konsep skalabilitas. Kemudian kita masuk pada strategi skalabilitas. Strategi skalabilitas dalam desain dan implementasi arsitektur perangkat lunak yang mampu berkembang dengan efisien. Rekayasa perangkat lunak, arsitektur microservice. Memilih arsitektur microservice memungkinkan pembangunan sistem yang terdiri dari sejumlah kecil layanan mandiri. Setiap layanan bertanggung jawab atas fungsional spesifik, memfasilitasi pengembangan, pemeliharaan, dan penambahan fitur tanpa mengganggu keseluruhan sistem. Dengan adanya arsitektur microservice, aplikasi dapat dibangun dan diperbarui secara independen, mendukung pertumbuhan yang linear, dan meningkatkan skala horizontal sesuai kebutuhan. Nah, kemudian yang kedua ada elastisitas infrastruktur cloud, di mana mengadopsi strategi elastisitas menggunakan infrastruktur cloud memungkinkan penyesuaian otomatis kapasitas sumber daya manusia dengan fluktuasi beban kerja. Dengan ini, sistem dapat mengatasi lonjakan pengguna dan beban kerja tambahan tanpa penurunan kinerja. Infrastruktur cloud juga memberikan fleksibilitas dalam menanggapi pertumbuhan yang cepat dengan menambah atau mengurangi sumber daya sesuai kebutuhan. Kemudian yang ketiga, manajemen kontainer dan orkestrasi, di mana menggunakan teknologi kontainer seperti Docker dan manajemen orkestrasi seperti Kubernetes mempermudah penyebaran, pengelolaan, dan penskalaan layanan secara efisien. Kontainer memastikan aplikasi dapat berjalan seragam di berbagai lingkungan, sementara orkestrasi memungkinkan manajemen yang efektif terhadap siklus hidup aplikasi, termasuk penambahan atau pengurangan instansi saat dibutuhkan. Hal ini mendukung konsep skalabilitas dengan memberikan cara yang efisien dengan menanggapi perubahan kebutuhan dan memastikan ketersediaan layanan. Dan dengan menggabungkan arsitektur microservice, elastisitas, infrastruktur cloud, dan manajemen kontainer, strategi ini dirancang untuk mendukung desain dan implementasi arsitektur perangkat lunak yang mampu berkembang dengan efisien, seperti yang diterapkan dalam studi kasus pada implementasi konsep skalabilitas dalam rekayasa perangkat lunak. Nah, kemudian dampak pada kinerja dan kualitas desain dan implementasi arsitektur perangkat lunak yang mampu berkembang dengan efisien. Yang pertama ada peningkatan kinerja. Implementasi arsitektur perangkat lunak yang berskala baik dengan konsep skalabilitas mendukung peningkatan kinerja secara signifikan. Dengan menggunakan arsitektur microservice, sistem dapat menanggapi beban kerja yang meningkat dengan menambah atau mengurangi layanan secara independen. Elastisitas instruktur cloud memberikan kemampuan untuk menyesuaikan kapasitas sumber daya secara otomatis dengan kebutuhan, mengoptimalkan kinerja sistem saat dibutuhkan. Strategi ini menghasilkan sistem yang dapat mengatasi lonjakan pengguna dan volume data tanpa mengorbankan kecepatan dan responsivitas. Kemudian yang kedua ada kualitas desain. Desain arsitektur yang mampu berkembang dengan efisien dan skalabilitas memberikan dampak positif pada kualitas desain secara menyeluruh.
Arsitektur microservice mempromosikan kohesi dan keterpisahan tanggung jawab antar layanan, meningkatkan modularitas, kemudahan pemeliharaan, penggunaan teknologi kontainer, dan manajemen orkestrasi. Konsisten lingkungan implementasi dan penyebaran aplikasi menyebabkan desain yang lebih dapat diandalkan dan mudah dikelola. Dengan demikian, kualitas desain secara keseluruhan meningkatkan menciptakan fondasi yang kokoh untuk pengembangan dan evolusi sistem perangkat lunak. Kemudian materi selanjutnya ada analisis desain dan arsitektur dalam implementasi arsitektur perangkat lunak yang mampu berkembang dengan efisien. Yang pertama ada arsitektur microservice sebagai pilar utama, di mana pemilihan arsitektur microservice menjadi keputusan yang strategis dalam memastikan kesuksesan desain. Arsitektur microservice memecah aplikasi menjadi komponen-komponen yang independen, memberikan fleksibilitas dalam pengembangan dan pemeliharaan. Analisis menunjukkan bahwa berfokus pada layanan mandiri, perubahan pada satu bagian sistem dapat diimplementasikan tanpa mempengaruhi keseluruhan. Keuntungan ini mempermudah evolusi aplikasi seiring waktu dan memberikan skala yang lebih baik pada saat meningkatkan beban kerja. Kemudian ada manfaat elastisitas infrastruktur cloud, di mana analisis desain mencakup evaluasi dampak elastisitas infrastruktur cloud terhadap kinerja sistem. Penggunaan infrastruktur cloud memberikan keleluasaan dalam menanggapi fluktuasi beban kerja. Analisis menunjukkan bahwa dengan menyesuaikan secara otomatis kapasitas sumber daya, sistem dapat mempertahankan kinerja yang optimal. Selain itu, kemampuan infrastruktur cloud untuk menyediakan lingkungan, pengembangan, dan produksi yang seragam mengurangi kesalahan dan kompleksitas dalam siklus hidup aplikasi. Yang ketiga ada tantangan dan solusi dalam manajemen kontainer, di mana penggunaan teknologi kontainer secara bagian dari arsitektur perangkat lunak yang dapat berkembang menimbulkan tantangan tertentu. Analisis fokus pada bagaimana manajemen kontainer, terutama dengan Kubernetes, dapat menjadi solusi efektif. Melalui analisis ini, kita dapat menilai bagaimana kontainer memberikan isolasi yang baik, memastikan konsistensi lingkungan, dan memfasilitasi proses pengembangan dan penyebaran tantangan. Tantangan seperti manajemen stateful, aplikasi, dan integrasi dengan layanan yang dapat diatur dengan pendekatan yang tepat dalam desain arsitektur. Melalui analisis desain dan arsitektur, dapat disimpulkan bahwa pemilihan arsitektur microservice, pemanfaatan elastisitas infrastruktur cloud, dan pengelolaan kontainer dengan bijak dapat menghasilkan desain dan arsitektur yang memungkinkan sistem untuk berkembang dengan efisien, terutama ketika menghadapi tuntutan skalabilitas dalam rekayasa perangkat lunak. Nah, kemudian materi selanjutnya ada tantangan dan solusi selama pengembangan sistem desain dan implementasi arsitektur perangkat lunak dan mampu berkembang dengan efisien. Selama pengembangan sistem cloud, beberapa tantangan muncul dan diatasi dengan solusi yang spesifik. Yang pertama, tantangan yaitu integrasi layanan dan konsistensi data, di mana salah satu tantangan yang signifikan dalam pengembangan sistem ini adalah mengelola integrasi antar layanan dan memastikan konsistensi data di seluruh platform microservice. Dengan meningkatkan jumlah layanan yang terlibat, kesulitan dalam mengelola koordinasi transaksi dan konsistensi data semakin meningkat. Tantangan ini dapat mempengaruhi integritas data dan responsivitas sistem. Kemudian solusinya, untuk mengatasi tantangan ini, perlu pendekatan yang cermat terhadap desain antar muka layanan dan manajemen transaksi terdistribusi.
Solusi dapat melibatkan penggunaan pola desain seperti event sourcing atau CQRS atau Common Query Responsibility Segregation untuk mengelola perubahan status data dengan lebih efektif. Pemulihan teknologi yang mendukung transaksi terdistribusi seperti Apache Kafka atau RabbitMQ juga dapat membantu memastikan konsistensi data di seluruh sistem. Yang kedua ada tantangan yang kedua, itu manajemen kompleksitas kontainer dan orkestrasi, di mana penerapan kontainer dan orkestrasi untuk manajemen microservice dapat menghadirkan tantangan dalam hal kompleksitas dan manajemen siklus hidup. Koordinasi dan orkestrasi layanan, terutama dalam lingkungan produksi, dapat menjadi rumit dan memerlukan pemahaman mendalam tentang infrastruktur kontainer. Kemudian solusinya. Solusi untuk tantangan ini melibatkan penggunaan platform yang manajemen kontainer yang matang seperti Kubernetes. Melalui Kubernetes, pengelolaan siklus hidup aplikasi dan alokasi sumber daya dapat diotomatisasi, mengurangi kompleksitas pengelolaan kontainer secara manual. Dalam pengembangan, pemahaman yang baik tentang konsep-konsep seperti pod, deployment, dan service dalam Kubernetes menjadi kunci untuk mengoptimalkan manajemen kontainer dan orkestrasi. Melalui pemahaman dan penanganan proaktif terhadap tantangan integrasi layanan, konsisten data, manajemen kompleksitas kontainer, dan orkestrasi, pengembangan dapat memastikan keberhasilan implementasi desain dan arsitektur perangkat lunak yang dapat berkembang dengan efisien, khususnya dalam konteks studi kasus pada implementasi konsep skalabilitas dalam rekayasa perangkat lunak. Nah, kemudian kita masuk ke hal yang terakhir, yaitu kesimpulan. Dalam merancang dan mengimplementasikan arsitektur perangkat lunak yang mampu berkembang dengan efisien, terutama dengan konsep skalabilitas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan ini memberikan fondasi yang kokoh untuk pengembangan yang terstruktur, strategi skalabilitas yang cerdas, dan pemilihan teknologi yang tepat memberikan dampak positif pada kinerja dan kualitas desain sistem. Namun, tantangan integrasi layanan, konsistensi data, dan kompleksitas manajemen kontainer perlu ditangani secara cermat dengan solusi yang bijaksana. Keseluruhan, studi kasus pada implementasi konsep skalabilitas dalam rekayasa perangkat lunak mengonfirmasi keberhasilan pendekatan ini dalam menciptakan sistem yang responsif, efisien, dan dapat berkembang sejalan dengan evolusi kebutuhan bisnis. Baik, itulah tadi presentasi dari materi terkait mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Saya Hamdani pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.